koordinator ya. Tadi materinya terkait dengan pelayanan publik, terus integritas satuan. Nah ini karena in-house baik. Ini terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi ini salah satu yang paling penting Bu, Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua, itu terkait dengan gratifikasi. Kenapa gratifikasi saya ambil materi ini? Karena akar dari segala permasalahan dari korupsi ya. Tadi kan disebutkan kita jangan sampai berurusan dengan APH, karena tidak enak pada saat kita dipanggil dapat surat cinta dari APH, itu sangat membuat kita tidak bisa tidur, tidak bisa makan, bukan karena kita jatuh cinta loh itu, tapi kita ya pasti kebetulan gitu dari surat cinta tersebut. Jadi gratifikasi ini loh itu ini menjadi akar dari permasalahan korupsi yang ada di dunia ini terutama. Jadi gratifikasi ini kecil, kadang-kadang kita nggak tahu itu gratifikasi atau tidak. Dan gratifikasi itu apa sih sebetulnya? Aja. Nah ini, sungguh harum bunga Kamboja. Walau dekat, janganlah disentuh. Selamat siang para peserta semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sebut selamat pagi. Semangat pagi. Nah ini ada gambar ini masih hangat ya. Gambar apa ini yang tahu? Yang suka sosmed pasti tahu. Jet pribadi. Lanjut. Masih hangat ini gambar ini. Siapa yang tahu ini? Tahu semua ya? Kasusnya ini yang bisa dilihat ya. Jadi naik itu. Jadi dendanya juga berarti sampai 44,2 triliun. Lanjut. Ini yang terakhir. Ingat ya. Siapa yang mau komentar terkait dengan gambar terakhir? Siapa yang mau komentar? Silakan siapa aja? Ya kasih ini yang menguji nih. Dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau komentar sedikit? Kalau saya secara pribadi miris. Ya. Iya. Miris. Sedih ya. Kenapa tidak diketahui dari sebelumnya? Karena sekian banyak ya Pak, emasnya, duitnya. 51 kilo. Iya, bukan sedikit ya Pak. Iya, miris, kasihan dan lebih kasihan lagi kepada aparat-aparat yang punya komitmen sebenarnya Pak, yang punya komitmen untuk membangun negeri ini lebih baik lagi. Iya. Kalau bisa dihukum mati ya Pak ya? Iya. Tidak miris. Iya. Saya sih setuju hukum mati, tapi kayaknya agak terlalu berat di Republik ini. Iya. Terus? Kadang-kadang koruptor di Indonesia ini mereka itu merasa tidak berdosa Pak. Iya. Kadang-kadang dalam keadaan terbelenggu apa itu namanya? Ya, B1 dan pakai roti kuning masih bisa senyum-senyum. Iya. Mungkin iya. Nanti mungkin uang hasil korupsinya bisa untuk nyogok Allah masuk surga ya. Iya. Itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibunya ini hakim yang tiga itu hakim. Hakim tinggi. Ini beda pajak kita semua itu. Pajak-pajak yang di pasar, yang dagang sayur, dagang ikan, yang di nelayan, di bercocok tanam, kita bayar pajak. Setiap kita belanja kita mengeluarkan uang lebih untuk pajak. Nah pajak-pajak ini ya ada mereka, ya miris gitu ya. Adil.
Siapa? Siapa yang mau gratifikasi? Ada PIN? Ibu, langsung aja apa sih menurut kontak? Terima kasih Pak. Menurut saya gratifikasi itu adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain atas apa yang telah diberikan orang tersebut, atas manfaat yang diterima. Ya, seperti itu. Iya, kurang lebih. Baik itu berupa uang, barang, ataupun sejenisnya. Oh iya, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih aku sih. Jadi gratifikasi kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, dasar hukum ini apa yang hari ini ya sampai 6. Dasar hukumnya apa sih? Pemberantasan korupsi, kemudian pengertian faktor-faktor teori penyebab korupsi, delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Terus ada poin 4 gratifikasi. Jadi ini dulu gratifikasi lah sampai akhir. Tapi nanti apa sih perbedaan antara gratifikasi dan pemerasan dan suap? Kemudian apa sih bahayanya dampak gratifikasi? Sebenarnya bahaya saya dapat dari korupsi itu sendiri. Gitu ya, lanjut. Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu. Untuk dasar hukum pemberantasan korupsi ini sebetulnya sudah sejak zaman Belanda ya, zaman Hindia Belanda itu kurang lebih tahun 1915. Siapa udah lahir? Belum ya pasti. Nah di situ dalam Statblad namanya Statblad itu yang disahkan di 1 Januari 1918, 3 tahun kemudian. Pertama kali yang disebutkan di situ apa? Pegawai negeri dilarang menerima hadiah. Itu saja bunyinya. Bla 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 dengan hukuman 6 tahun penjara paling tinggi dan denda uang atau denda uang sebanyak 4.500 rupiah. Tahun itu berapa duit itu sekarang? Kalau kita konversikan ke rupiah sekarang. Jadi tahun 1915 saja hukumannya sudah 6 tahun. Jadi ini upaya untuk memberantas korupsi di tanah air ini sudah cukup panjang ceritanya. Kemudian di zaman Orde Baru itu tahun 2071 itu masih juga undang-undang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Reformasi saya juga merasa reformasi semuanya pasti mengalami tahun 98. Jadi semangat reformasi itu akhirnya MPR mengeluarkan ketetapan nomor 9 tahun 98 itu penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Itu semangatnya seperti itu karena kita anggap Orde Baru itu koruptif gitu. Walaupun ada undang-undang pemberantasan korupsi tahun pada saat reformasi itu semangatnya timbul, makanya langsung dibuat TAP MPR itu tertinggi itu pada saat itu. Kemudian di tahun 99-nya keluar undang-undang 28 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas. Lanjut. Nah ini ada HP nggak keluar ini? Keluarin HP kita coba. Nah kita coba korupsi Bapak Ibu. Jadi kalau dari Transparansi Internasional itu pengertian korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Ini Transparansi Internasional. Itu mengkategorikan korupsi itu ada 3. Petty corruption atau korupsi yang kecil, penyalahgunaan oleh pejabat publik dalam interaksi mereka dengan warga biasa di kehidupan sehari-hari. Nah ini dicapin ada nggak nih? Petty corruption ini. Kecil-kecil aja tuh. Biasanya di luar. Tolong urus ini deh, gitu kan? Sama Pak RT tolong urus ini, gitu kan? Saya mau selesai cepat. Kalau 3 hari sekian kata Pak RT. Kalau mau 3 hari sekian, kalau 1 hari sekian ya. Itu yang disebut dengan korupsi kecil, petty corruption. Itu yang terjadi umum di masyarakat kita. Tapi jangan dianggap biasa ya Bapak Ibu ya. Kemudian kedua dari Transparansi Internasional ini itu korupsi yang besar, grand corruption. Penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang. Ini udah kita levelnya udah terkait dengan besar Bapak Ibu ya.
Jadi ini melibatkan banyak orang-orang yang berpengaruh, sehingga kerugian yang ditimbulkan juga luar biasa besar. Seperti yang di gambar yang pertama ya, ini gambar ke-3 itu 1T itu satu. Nah, kemudian ini yang paling bahaya itu, Bapak Ibu rekan semua, yang political corruption. Jadi ini korupsi politis. Ini yang melibatkan biasanya para politikus, pemerintah. Jadi ini memanipulasi kebijakan, institusi dan aturan prosedur oleh para pengambil keputusan politik yang menyalahgunakan posisinya untuk mempertahankan kekuasaan, status. Kemudian kalau dari kata tipikor sendiri, Bapak Ibu, korupsi itu setiap orang, jadi setiap diri kita nih, setiap orang yang dengan sengaja, jadi berniat ya, mensreanya katanya, mensreanya melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau satu korporasi atau perusahaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Nah ini yang paling afdol ini pengertian dari korupsi. Karena ini jadi delik semua nih, setiap orang tuh siapa aja, mensreanya seperti apa, ini ada di sini semua nih. Jadi yang terlibat dalam pengertian ini setiap orang, setiap individu, baik dia pegawai maupun bukan. Ini ya, setiap orang ya. Lanjut. Nah, teori ini banyak nih, teori korupsi itu banyak yang mengeluarkan. Jadi yang saya rangkum di sini ada 6. Itu CDMA ini C option, kemudian D-nya itu diskresi, dan M-nya itu monopoli, kemudian A akuntabilitas. Jadi ini sebenarnya formula nih. Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan, diskresi, dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Jadi terjadi korupsi munculnya seperti itu, adanya kekuasaan, diskresi, monopoli, dan kurangnya akuntabilitas. Kemudian yang kedua, ini yang cukup populer juga terkait dengan teori dari Jack Bowen, itu GON teori, GON ya. G yang pertama itu greed, keserakahan. Kemudian O, opportunity, kesempatan. Kemudian N itu needs, kebutuhan, dan E itu expose. Jadi ini yang kebutuhan, keserakahan ini ditimbul dari diri kita ya, karena kita mungkin kalau yang petty corruption tadi itu karena kebutuhan dia, makanya dia melakukan hal korupsi. Tapi ada nanti kita lihat yang rumahnya udah megah, hitungannya lebih banyak, mobil sportnya lebih banyak, tapi masih melakukan korupsi. Nah itu karena keserakahan, greed. Kemudian kesempatan, ada kesempatan untuk melakukan. Katanya ya Bang Nabi dulu ya, kalau kita masih punya RCTI dulu Bang Nabi, kejahatan itu bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Bang Nabi, kalau Bang Nabi tahu lah usianya berapa sekarang. Ya, kemudian teori cost benefit model. Korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan itu lebih dari resikonya. Ya seperti tadi ya, kadang-kadang kita ini karena terkait dengan hukuman biasanya. Makanya orang bilang udah korupsi jangan tanggung, korupsi jangan sampai 10 juta, 100 juta. Udah 1 T saja gitu, karena hukumannya sama, paling 6 tahun, 10 tahun paling lama. Itu juga bisa banyak dispensasi, setiap kali lebaran pengurangan, 17 Agustus dapat revisi, akhirnya hanya dijalankan 3 tahun. 3 tahun nggak ada apa-apanya gitu, karena itu sudah ngantongin sekian banyak hasil korupsinya. Makanya di teman-teman kita baik bilang, kalau jangan bangun korupsi.
Kalau bisa gede sekalian gitu. Nah ini teori cost benefit model. Kemudian fraud triangle. Nah ini segitiga kecurangan. Kalau dari Donald K. Tracy ini dia bilang korupsi itu faktor berpengaruh ada 3, yaitu adanya kesempatan, adanya pressure, tekanan atau motivasi, dan rasionalisasi. Nah yang pressure tadi itu tadi ya, kebutuhan, serakahan, itu dari internal itu. Kalau dari rasionalisasi ini kadang-kadang kita gini. Jadi alasan pembenaran Pak. Jadi pada saat kita ada yang bilang gini, udah nggak apa-apa lah dengan kita terima ini. Lagi pula saya sudah kerja sekian lama, mengabdi di negara ini sudah sekian tahun, banyak hak keluarga saya tinggalkan demi pekerjaan, nggak apa-apa saya ngambil ini. Nah, itu alasan pembenaran seperti itu ya, yang keliru Bapak Ibu. Jadi membuat kita menjadi alasan pembenaran terkait dengan tindakan korupsi ini. Kemudian teori willingness and opportunity to corrupt. Jadi korupsi terjadi jika terdapat kesempatan, sekali lagi kesempatan, peluang. Ini karena apa? Karena kelemahan sistem, pengawasan kurang dan sebagainya. Kemudian ada niat, keinginan didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Ini masih ada konteks semua ini. Kayak yang tadi mengumpat expose sekarang hukumannya lebih rendah. Ada hubungan dengan cost benefit tadi. Hukumannya jauh lebih rendah, tidak ada efek jerah. Kemudian teori means and scheme dari Robert Garfield. Nah ini korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Nah tekanan sosial ini tadi seperti apa? Kita tahu kan kalau teman kita punya iPhone 16 misalnya, dilarang ya di Indonesia. Kita juga pengen gitu. Ada pengen tadinya HP-nya misalnya apa tuh misalnya Vivo, saya pengen Oppo. Dari Oppo saya pengen orang Oppo gitu ya. Jadi semua pengen tekanan sosial begitu. Tetangga punya sepeda, kita pengen punya sepeda. Tetangga ada motor, kita juga pengen ada motor. Nah, ini terkait dengan teori tadi ya. Jadi tekanan sosial, pergaulan, gaya hidup, hedon tadi yang seperti di gambar yang pertama. Dia spill makanan roti yang harga 400.000 gitu ya. Sekali pelan gitu, 400.000. Nah kayak gitu tuh. Jadi di share di media sosial sehingga kita doa kayaknya asik benar nih kehidupan seperti ini ya. Itu termasuk dengan budget saja tekanan sosial. Nah ini kebutuhan atau keserakahan nih. Need atau great. Mobil sekian banyak. Nah ini keserakahan tadi masih kurang saja. Seperti apa ya? Kata orang tuh ibarat minum air laut. Makin diminum makin haus. Jadi keserakahan Bapak Ibu. Karena keserakahan. Makanya kita kalau kita agama kita ya, Islam ini ya kita ya cukup saja. Apa istilahnya itu qanaah ya. Kita bersyukur apa yang kita dapatkan. Itu sudah cukup, itu melindungi kita Bapak Ibu. Jangan sampai ada sifat seperti ini. Greed. Lanjut. Nah ini, Bapak Ibu ini yang kritik tadi ya, jenis-jenis korupsi tadi. Kita kenali, jangan sampai kita terjebak. Kita harus kenali ini. Di Undang-Undang Tipikor Bapak Ibu, itu disebutkan ada 30 jenis. 30 jenis korupsi. Sampai nih yang paling ringan yang kasus Timah kemarin, yang 300T, adiknya yang ditahan, adiknya awal. Siapa namanya? Saya lupa tuh ya. Yang di sidang di Pengadilan. Nah itu termasuk salah satu yang 30 ini. Dia menghalangi pemeriksaan ya, menghalangi aparatur penegak hukum untuk mengusut gitu. Jadi dia menghalangi saja. Dalam bentuk apa halangannya itu nggak tahu, kita akan ikuti persidangan.
dari 30 jenis korupsi. Nah itu bisa dibagi menjadi 7 kelompok besar. Pertama itu kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara ini ya salah satu contohnya waktu itu kita misalnya markup ya, kita markup nih. Jadi tadinya sebenarnya harga pasaran 10.000, tapi kita dalam rencana, korupsi itu dimulai dari rencana 10.000. Tapi kita buat lebih itu, kita buat 20.000. Sebenarnya ada aturannya berapa yang harus kita buat SSH-nya itu. Dari 10.000 paling tidak kita menambahkan sekitar inflasi plus apa begitu ya, kurang lebih itu 11 sampai 12% untuk merencanakan tahun berikutnya. Seperti itu biasanya. Kemudian suap menyuap. Suap menyuap ini siapa yang tahu suap menyuap? Bukan suap-suapan yang pada saat akan nikah, bukan. Jadi suap menyuap. Jadi untuk melancarkan urusannya, untuk memudahkan dia. Jadi kita memberikan sesuatu dengan harapan. Jadi biasanya masyarakat memberikan sesuatu itu masih ada harapan, berarti memudahkan urusan. Jadi dia memberikan sesuatu. Biasanya ke pelayan ya, pelayanan publik. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan ini Bapak Ibu. Jadi biasanya kita memiliki tadi otoritas. Nah ini dalam penggelapan jabatan ini biasanya kasus yang sering terjadi, dia menghilangkan barang bukti, kemudian dokumen yang tadinya harusnya dalam pemeriksaan itu sudah diubah sedemikian rupa, sehingga pada saat pemeriksaan itu kemudian pemerasan, kita tahu lah, pemerasan itu biasanya aparatur nih yang memberi pelayanan masyarakat melakukan pemerasan. Kalau proyek ini mau jalan, mau menang tendernya, harus ngasih sekian nih, yaitu pemerasan. Kemudian perbuatan curang. Perbuatan curang ini kalau dari spek misalnya harusnya besinya 10 in misalnya, ternyata pedagangnya memberi informasi bahwa ini 10 in, ternyata begitu cek bukan 10 in, 9 in gitu. Atau pemborongnya sendiri yang berbuat curang, atau PPK-nya sendiri yang berbuat curang, yang speknya harusnya besi cornya misalnya berapa ya, 10 mili ya, ternyata besi lecor yang dikasih, yang dibeli oleh PPK. Itu sebenarnya tahu. Nah itu perbuatan curang. Kemudian yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah ini biasanya yang kecil ya, saya contohin misalnya kita mau pengadaan ATK. Kemudian ada teman kita atau saudara kita nih punya CV atau punya toko ATK. Jadi pengadaannya oleh yang kenal tadi, oleh keluarganya sendiri. Nah ini salah satu kecil nih, benturan kepentingan dalam pengadaan. Banyak Bapak Ibu, sebenarnya kita tahu lah cerita-cerita dari pengalaman kita ya. Kemudian terakhir gratifikasi. Gratifikasi ini tadi yang saya sebutkan ini akar dari korupsi. Kita nggak tahu yang gratifikasi apa enggak. Misalnya kita harus melayani masyarakat yang ber-KTP, kemudian masyarakat itu mengatakan gorengan lah, itu gratifikasi atau bukan itu? Gorengan ya, isinya 5 mungkin, bungkusan 5, karena dia orang ngasih KTP tadi selesai. Gratifikasi atau bukan? Ini ada nggak sih, ada nggak? Diganti kan ada itu ada nggak? Yang ngasih kacang rebus, gitu, ngasih jagung rebus, gitu. Pernah ya? Pernah. Saya juga pernah di PTSP, cukup lama saya di PTSP. Ya, perizinan. Itu luar biasa itu dinamikanya. Tapi mungkin waktunya saya mau cerita juga tentang pengalaman saya di PTSP sebagai Bapak Ibu. Lanjut saja waktunya sangat terbatas. Nah ini gratifikasi Ibu tadi jawaban. Jadi definisi gratifikasi Bapak Ibu, menurut penjelasan pasal 16 tipikor ya, penjelasan di
B itu pemberian dalam arti luas yang meliputi uang, barang, diskon kerabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan sarana elektronik atau pertemuan elektronik. Lanjut. Ibanya berapa Pak? Nah, ini perbedaannya gratifikasi kan suap. Jadi gratifikasi, suap, dan pemerasan. Kalau gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan, sifatnya tanam budi, tidak membutuhkan kesepakatan. Kadang-kadang kita nggak tahu. Ternyata yang menerima istri kita, suami kita, anak kita nggak tahu. Dan bagaimana kelakuannya seperti itu nanti? Ada nanti selanjutnya. Contohnya, pengusaha memberi hadiah voucher belanja pada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan. Itu contohnya. Kemudian suap. Kapan itu disebut suap? Apabila ada kesepakatan. Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Suap. Biasanya yang penerima layanan melakukan suap. Nanti ada transaksi, ada meeting of mind ya, transaksi di dalamnya. Contohnya apa? Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Jadi ini dari penerima layanan ke kapal. Kemudian pemerasan, ada permintaan sepihak dari penerima. Biasanya itu yang memberi layanan. Itu pemerasan tuh. Yang seperti KPR di awal yang disebutkan, bersifat memaksa, menyalahgunakan kekuasaan. Contohnya pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta. Nah ini contohnya, itu pemerasan. Jadi beda ya, gratifikasi itu apa, suap itu apa, pemerasan itu apa. Beda lagi dengan hadiah nanti. Sebetulnya ada hadiah sama hadiah. Hadiah itu harus gratifikasi atau enggak. Kemudian definisi pegawai pada itu, pegawai negeri atau pegawai ya. Kalau di undang-undang ASN itu ASN sekarang sebut. Itu pegawai negeri dan pegawai dengan kontrak kerja. Kemudian kalau di undang-undang terkait dengan korupsi ini, dia undang-undang di undang-undang KUHP. Pegawai yang disebut pegawai negeri yaitu pegawai yang menerima upah menggunakan anggaran negara atau anggaran daerah. Itu pegawai negeri. Jadi mau dia honorer, mau dia bukan honorer tapi dia menerima upah dari negara, itu termasuk pegawai. Yang masuk dalam undang-undang ini tuh, undang-undang tipikor ini pegawai. Jadi dalam arti sangat luas. Jadi bukan PNS top gitu. Jadi pegawai honorer bisa kena. Yang Pak RT yang dapat gaji dari pemerintah daerah biasanya itu termasuk apa yang ada di dalam. Nah, apakah semua gratifikasi itu ilegal? Kalau ada ilegal, berarti ada legal ya. Nah, kalau gratifikasi yang ilegal pada dasarnya adalah suap yang tertunda atau sering juga disebut suap terselubung. Pegawai negeri penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi ilegal lama-kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi dalam bentuk lain seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya. Sampai ke tingkat gambar tadi ya, 3 gambar. Ada 3 gambar terakhir itu. Gratifikasi legal, nah ini bedanya. Gratifikasi legal tidak wajib dilaporkan. Nanti ada contohnya, nanti ada video ya. Kemudian gratifikasi ilegal itu dianggap suap berhubungan dengan jabatan atau kewenangan, syarat dengan konflik kepentingan, dan dilarang oleh anjuran aturan perundang-undangan. Kemudian gratifikasi ilegal itu berlaku umum. Nanti ada contoh ya, nanti berlaku umum seperti apa gitu. Kemudian tidak bertentangan dengan aturan. Kemudian wujud ramah tamah, adat istiadat dan norma bermasyarakat. Itu termasuk gratifikasi legal yang tidak wajib lapor. Nah, nanti kita lanjut, kita bedain nih. Lanjut.
Nah, ini contoh gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kalau kita terima, kita wajib melaporkan. Ketiga, pada hari pembelanjaan ini bisa kita sebagai pegawai, kita menerima sesuatu pasti terkait dengan jabatan kita, terkait dengan kedudukan kita. Itu gratifikasi yang wajib dilaporkan. Lanjut. Nah, yang ini yang tidak wajib dilaporkan. Jadi yang berlaku umum saja. Jadi jenis, persyaratan dan batasan nilai yang memenuhi prinsip kewajaran dan kepatutan. Ada nanti berapa nilainya yang tidak wajib dilapor. Kemudian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat. Kemudian dipandang sebagai wujud ekspresi keramah tamahan. Nah, gratifikasi ini yang tidak wajib untuk dilaporkan. Tapi masih ini ya, masih belum kebayang seperti apa sih bentuknya. Lanjut. Nah ini gratifikasi atau budaya timoran. Yang pertama, saling berbagi hadiah dengan tetangga. Gratifikasi atau budaya timoran. Timoran. Jadi nggak perlu dilaporkan ya. Kemudian memberikan hadiah kepada pegawai negeri. Pegawai negeri ya, kata kuncinya pegawai negeri itu. Gratifikasi. Berbagi kepada mereka yang tidak mampu. Timoran. Bisa yang membedakan ya. Kemudian hadiah setelah bagi rapor atau ujian. Biasanya kita kasih guru. Gratifikasi itu bukan. Misalnya habis bagi rapor nih, nilai anak kita tak bagus juga, tangga pokoknya kita kasih aja. Kasih apa kek? Kasih HP mungkin gitu ke gurunya. Perpisahan sekolah. Gratifikasi itu bukan. Guru yang terima. Guru itu kan pegawai. Gurunya tetangganya Pak. Jadi gratifikasi Bapak Ibu. Gratifikasi ya. Jadi walaupun setelahnya, walaupun tidak ada hubungannya. Kalau gratifikasi ini tidak ada maksud apa-apa. Kadang-kadang kita kenalan di mana gitu, dia tahu kita mungkin pejabat, baru kenal, terus dia ngasih oleh-oleh apa. Memang itu gratifikasi itu, karena dia tahu kita bahwa kita pejabat atau pegawai negeri. Wah, apalagi ini kerjanya di instansi ini yang bisa menolong saya nantinya Bapak Ibu. Jadi dia sudah menanam budi ke kita. Jadi kita nanti berutang budi, nanti suatu saat dia akan menuntut itu. Pada saat ada urusan berhubungan dengan kerjaan kita, dia akan menuntut. Kita pun nggak bisa berbuat banyak akhirnya, karena sudah tertanam budi dari yang memberi gratifikasi tersebut. Oke ya, jadi yang guru yang terima hadiah itu gratifikasi. Hadiah itu ya, hadiah tadi. Sebetulnya ada tadi hadiah, gratifikasi, suap dan merasa. Lanjut. Nah ini pelakuan terhadap gratifikasi tadi. Gratifikasi. Jadi pada saat kita nih, posisi kita sebagai pegawai, pada saat kita menerima sesuatu, kalau kita tolak, selesai, nggak ada urusan, selesai. Karena kita menganggap itu siap nih, diberikan secara langsung biasanya. Kita tolak dan selesai urusan. Ya, yang bermasalah apabila kita terima atau tidak tahu bahwa kita menerima. Jadi dalam keadaan tertentu nih, diterima secara tidak langsung, biasanya melalui anak kita, adik kita, abang kita, istri kita, suami kita. Kemudian pemberi tidak diketahui. Jadi pemberinya pun tidak diketahui. Barang-barangnya sudah ada di rumah ternyata, gitu ya. Kemudian ragu dengan kualifikasi gratifikasi. Pada saya terima gratifikasi itu bukan sih, gratifikasi bukan sih, gitu ya. Barang sudah ada nih. Kemudian kondisi tidak dapat menolak. Jadi kita nggak bisa menolak. Apa yang harus kita lakukan? Dari kita tahu nih ada wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Yang tidak wajib dilaporkan kan itu, ya tahu ya yang tadi ya, yang tidak wajib dilaporkan. Nah, apabila ini terkait dengan jabatan kita sebagai pegawai, maka itu wajib dilaporkan. Itu nanti dianalisis di KPK.
Gratifikasi dianggap suap berhubungan dengan jabatan. Jelas ya, bertentangan dengan tugas dan kewajiban. Jadi terkait dengan tusi kita. Nah, maka barang itu pada saat dinilai itu akan menjadi milik negara itu. Milik negara. Kalau kita melaporkannya sebelum 30 hari, aman kita Bapak Ibu. Kita nggak akan dituntut sebagai tidak melakukan tindakan pidana suap. Kalau kita melaporkannya sebelum 30 hari kerja. Kemudian tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak bertentangan dengan tugas dan kewajiban. Jadi itu milik yang kita tadi pada saat dianalisis kita melaporkannya. Pernah nggak dengan Pak Jokowi melaporkan kita pemberian Metallica? Ya, kemudian banyaklah Pak Jokowi banyak melaporkan. Itu kan ada dikembaliin ke yang bersangkutan ke Pak Jokowinya, ada juga menjadi milik negara. Nah itu secara dianalisisnya jadi milik penerima kalau kategorinya tertentu. Kemudian kedinasan. Pada saat ini Pak ini ternyata dia mewakili dinas untuk kejuaraan apa begitu ya. Saya pernah waktu masih di PTSP ada lomba masak nih. Saya buat nasi goreng nanas. Menang juara 1 dapat rekor. Nah itu milik siapa itu? Milik saya sebagai kokinya, chefnya waktu itu, atau milik dinas? Karena saya diundang untuk mewakili dinas untuk mengikuti perlombaan nasi goreng. Nah, itu bukan milik saya. Saya dapat surat apresiasi saja dari dinas. Terima kasih telah membawa nama baik kantor. Rektor itu terima kasih. Ada, tapi saya dengar. Nah, ini laporannya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita menerima ya sebagai pegawai, apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita lapor. Kita bisa datang langsung atau melalui surat, kemudian mengisi formulir, kita melaporkannya bisa juga di web gratifikasi kpk.org atau di aplikasi Bapak Ibu. Kalau kita punya Android atau punya tablet itu kita bisa download aplikasi Gold namanya, gratifikasi online. Jadi kita dilaporkan di sana. Jadi kita membuat kronologis, mengisi form itu ya. Siapa yang menerima, siapa yang memberi, siapa yang dianalisis berapa nilainya. Nanti mereka menyebutkan ini milik negara. Wah ini milik Anda, gitu. Untuk Anda berhak menerima. Wah ini milik dinas nih. Jadi milik dinas saja gitu. Jadi nanti mereka yang memutuskan. Karena nilainya tadi di bawah 10 juta kurang lebih. Lanjut. Nah, dampak bahaya gratifikasi dapat menghasilkan dampak yang lebih luas daripada yang terlihat secara langsung. Ini gratifikasi ini, dampaknya luar biasa untuk gratifikasi ini. Kemudian sebaiknya kita semua harus memahami bahwa praktik gratifikasi ilegal itu dapat merusak integritas. Tadi yang disebut ya integritas materi pertama, Pak Kadis tadi integritas. Kemudian memicu konflik kepentingan. Kemudian mempengaruhi profesionalisme serta hubungan antar individu dan institusi. Kemudian hadiah bisa jadi senjata yang tak terduga jika tidak disertai dengan pemahaman dan konsekuensinya. Mudah-mudahan kegiatan ini, materi ini kita pahami dan kita tahu konsekuensinya. 30 hari ya. Ini ada yang melaporkan. Jadi ada pegawai biasa, ada yang pegawai orang kalau nggak salah. Di satu sekolahan dia PTU-nya karena dia berhasil menolong ibu-ibu biar anaknya dapat bantuan ya KIP Kartu Indonesia Pintar lolos semua. Jadi dapat berapa untuk bantuan pendidikan itu? Karena merasa terbantu orang-orang tuanya ini memberikan amplop lah. Jadi mereka kolektif dari sekian orang tua itu sepakat karena ini guru ini baik banget nih. Bukan guru sih, TU deh. Karena sudah menolong sehingga keluar uang untuk beasiswa anaknya untuk yang SD semua SD ini. Karena berhasil bisa dicairin, kemudian mereka kolektif kumpul, sepakat kumpul sekian duit, dikumpulah dapatlah nggak banyak Bapak Ibu duitnya, nggak sampai 1 juta kalau nggak salah. Tapi oleh TU SD tadi itu dilaporkan ke KPK.
dilakukan KPK, dianalisis, ternyata itu menjadi milik siapa? Milik negara waktu itu. Karena dia memang tugas dia waktu itu. Dia sebagai statusnya pegawai. Jadi milik negara, kemudian dia dapat penghargaan. Dia diundang ke Jakarta untuk mendapat penghargaan dari KPK. Jadi salah satu pegawai yang berintegritas. Walaupun nilainya kecil, dia mencoba. Tadinya dia bingung, ini mau diapain duit di belakang? Ini bukan hak saya, gitu kan. Walaupun saya nolong, ini memang tugas saya, gitu. Jadi dia mau laporan ke KPK. Dan dia dapat penghargaan. Dan videonya kalau saya ada, videonya di YouTube ada videonya. Dan banyak contoh waktu itu yang sudah melaporkan dari pegawai seperti kita melaporkan, kemudian oleh KPK dikasih penghargaan. Lanjut. Nah ini siapa Bapak Ibu ya videonya? Dengan berani Bapak Ibu memasang Hollywood sebesar itu. Ini bagus yang sudah ada. Jadi kita kalau bisa ada nanti ada lapor juga, lapor verifikasi, ada linknya. Biasanya di sekolah. Nah ini pas kasih unsur ya, silakan Bapak Ibu, itu sangat populer memang. Nah ini kata Pak Hugeng, menerima pemberian pertama itu seperti menaruh kuman di tangan. Akan terasa sedikit gatal. Lantas kita akan menggaruknya secara pelan-pelan dengan rasa nikmat luar biasa. Itu kalau kuman itu satu. Enak banget kita ya garuknya. Makin sering dan makin banyak yang diterima, gatal itu akan semakin intens dan menggaruknya harus semakin keras pula hingga berdarah. Karena itu, jauhilah kuman dan upayakan untuk jangan sampai menempel pada bagian tubuh kita yang akan membuat tubuh kita gatal dan luka korengan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan Pak Ahmad, gorengan pun merupakan pemberian gratifikasi. Nah, tidak kita pungkiri Pak, di keseharian kita dalam bekerja, kadang memang ada seseorang yang mungkin merasa telah terbantu dengan kita, dia memberikan gorengan tersebut. Jadi dalam keseharian tidak bisa kita pungkiri hal yang seperti itu Pak. Nah, bagaimana Pak caranya untuk kita menolak secara kita orang timur ini menolak pemberian mungkin kalau dikatakan ya cuma gorengan nah seperti itu Pak ya, walaupun ini bentuknya gratifikasi, kita pun pasti akan dikatakan sombong atau seperti apa Pak, karena memang secara adat ketimur kalau sudah ada yang memberikan mereka tidak mengharapkan itu ditolak. Nah, gimana Pak caranya untuk menolak walaupun hanya sekedar gorengan seperti itu Pak? Terima kasih. Baik, memang kita kalau orang timur agak sulit menolaknya. Jadi kalau kita menerima Bu, itu kan masuk ke topik terkait dengan apa yang kita usahakan gitu ya, terkait dengan tugas kita. Nah itu bisa kita sampaikan Bapak Ibu ya, bahwa ini memang sudah pekerjaan kita dan tidak harus ada imbalan seperti ini. Dan apabila ada imbalan itu kan menggunakan uang dia ya, kita nggak tahu deh orang lapor atau enggak gitu. Apakah sebaiknya uang itu simpan saja gitu ya untuk anaknya, atau memang kalau dia sudah mampu dikasihkan ke yang lebih berhak begitu untuk menerima. Sebenarnya kita bisa menolak secara halus itu. Sekaligus kita mengedukasi masyarakat. Jadi kalau kita tidak menginformasikan yang benar pada masyarakat, kadang-kadang yang kebiasaan itu dianggap benar gitu. Kita kan harus menginformasikan atau mengedukasi kita kan ke masyarakat mana yang benar. Baik belum tentu benar, tapi kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang aliran biasa. Mungkin seperti itu. Jadi kita
saja secara halus, sekaligus kita mengedukasi. Sepanjang kita menolak sekaligus mengedukasi, insya Allah masyarakat kita tidak tersinggung, malah mereka senang. Ya kan? Baik Bapak Ibu, terima kasih ya, dan mohon apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.